Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Sedulur MC dan juga pasien-pasien Bang AS, bahagia sekali untuk malam hari ini kita bisa bertemu kembali lewat 97.8 FM IMC Bang HS dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS, Raja Herbal Dunia. Bahagia kita malam hari ini meskipun dingin-dingin gimana. Hujan di luar Mbak Mulat, malam minggu Jogja ini Iya. hujan. Gimana di tempat jenengan semuanya ini sedulur ELMC, teman-teman yang ada di TikTok, teman-teman yang ada di Facebook. Romansa malam minggu ini gimana? Kalau romansa di Yogyakarta dan sekitarnya ini sedang hujannya romantis sahdu Romantis, ya. sahdu, benar. Dingin-dingin sambil menikmati secangkir teh bersamamu. Alah, Bersama keluarga. bersama keluarga nggak pakai mu ya. Jadi hangat Banyak. ya. Apalagi bersama kita nih. Iya dong. Sambil dengerin ELMC, sambil pantengin YouTube, sambil lihat TikTok. Panjenengan berkesempatan juga di malam minggu ini ada sesi tanya jawab ya Mbak Mulat Iya, ya. betul. Ada sesi tanya jawab buat teman-teman sedulur EMC yang mau bertanya dengan beliau sang formulator kita. Yang memberikan kehangatan buat kita semuanya. Oh, Bang Ais ada apinya kok mau berikan hangat? Sedikit. Selalu hangat ya. Oh, selalu hangat ya kan. Kalau motivator memang harus ingin. Jadi motivator itu dia selalu selain jiwanya selalu hangat dan dia bisa membuat orang menjadi semangat Iya. gitu. Dengan semangat itu sehingga orang akan mengikuti kita terus karena Meningkat saking ya, akan semangatnya meningkat gitu betul ya. ya. Nah, sedulur MC sebelum nanti panjenengan akan mendapatkan resep dari Bang AS, ada juga nanti tanya-tanya silahkan langsung aja di TikToknya, kesempatannya tanya-tanya boleh. Kemudian yang ada di Facebook ada di rumah juga Di ya rumah Mbak juga, Mulat ya, iya. boleh banget silahkan. Tidak lupa kami itu selalu tadi juga ada juga pasiennya Bang AS yang itu loh Mbak Mia kan dari penyiar-penyiarnya Bang AS tuh terutama misalkan kayak Mbak Mia tuh sering banget loh memberitahu kalau pentingnya Verti dan A2 ini anak saya tuh mau pergi ke Bromo Bang, saya mau bawain A2 biar strong katanya mau ada betul. acara kesana. Jadi memang itu bener banget ketika mau kemana-mana tidak lupa membawa Verti dan A2 ini Jadi- bestseller banget. Saya akan memberikan resep dulu nih ya. Oke Bang, Oh, iya. kita akan catat nih kira-kira ada inovasi apa nih Bang? Betul. Banyak orang kesulitan untuk pipis Mia. Ya, sulit kencing, Mbak. Dianggap itu wah ini prostatnya lah. Wah ini ginjalnya yang bermasalah. Wah ini ada kebuntuan pada jalur kemih. Tidak juga, Pak. Maka Bapak tulis resepnya itu resep pelancar pipis atau pelancar kencing. Ya, kita mulai Pak ya. Sambiloto secukupnya. Sambiloto Pak ya, secukupnya. Karena sambiloto itu pada umumnya udah dipotong-potong Pak. Daun ciploan. Nah, daun ciploan ini fungsinya bisa untuk darah tinggi juga Pak. Bisa untuk kaki geringingan juga. Kan, daun ciploan ini. Artinya kalau saya memberikan resep ini berarti berfungsi juga bagi mereka yang geringingan, kaki kesemutan. Ya. Daun ciploan, kalau daun ciploan kita ambil kering, berarti sudah hancur Pak. Itu ambil sejumput. Tapi kalau bentuk lembaran, ambil 4 lembar. Yang masih utuh ya. Pacai 1 yang tua ya, potong-potong. Kemudian akar alang-alang. Nah, akar alang-alang ambil kalau sudah dipotong-potong juga sejumput. Kalau belum dipotong-potong masih bentuk panjang, kira-kira panjangnya ada 50 cm, itu ambil 3, Bapak potong-potong. Masukkan ke dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadikan 2 gelas. Jadi, Pak. Resep untuk melancarkan pipis. Obat jadinya Bang. Obat jadinya kita madukan antara piris dan mikrosolon. Piris dan mikrosolan. Ya. Oke. Nah, ini dia nih Bang AS langsung buat resep bagaimana melancarkan untuk panjenengan yang merasa kesulitan ketika buang air kecil ya. Perpaduan antara piris dan juga mikrosolon ini juga luar biasa ya.
Insya Allah nanti bisa mengatasi panjenengan yang mempunyai keluhan seperti di atas. Oke, Bang HS, kita akan mulai ini baca-baca pertanyaan dulu. Selamat malam, halo teman-teman yang ada di TikTok kami. Hai. Dari Sultan Rajolelo namanya, dari Waalaikumsalam Bang HS, salam dari Sumatera Barat. Weh, dari Sultan Rajo Lelo, dari Sumatera. Halo, apa kabar? Halo Bang. Ada juga dari Kak Kakashi Hatake. Bang, obat untuk kanker nasofaring yang mana ya? Obatnya? Nggih. Yang sudah jadi maksudnya kan? Iya, nggih. Pakai Brico dan T-shirt. Brico dan T-shirt ya, Kak untuk Kakashi. Ya. Kemudian dari Kak Kristina Sri Suyani, Bang mau tanya, bila gula darah sudah turun, apa obatnya harus diminum sampai habis? Nah ini Kak Kristin ini juga menggunakan obatnya Bang HS nih. Kak Kristin, sebenarnya diabetes ini bukan ukuran angka ya Kak ya. Artinya begini Kak, orang beli obat tentunya bukan sekedar tujuannya untuk menurunkan kadar gula. Tapi dia beli obat untuk sembuh, betul ya Kak ya? Ya. Orang beli obat untuk sembuh. Nah, kalau sudah turun, sembuhkah dia dari diabetesnya? Itu pertanyaan kita. Artinya, semua organ, kalau diabetes kan 7 organ yang harus diperbaiki Kak. Ada pankreas itu sendiri, kemudian ada usus 12 jari, ada limpa, ada ginjal, ada 7 jalur organ yang kita perbaiki. Kalau itu semua membaik, berarti tidak mungkin dia akan naik lagi. Secara otomatis, begitu gula lebih, dia langsung akan terbuang. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah boleh ini diminum lagi? Sebenarnya boleh Kak, karena sifat daripada obat, kalau dia sudah normal, dia akan memperbaiki pada organnya. Itu sifat obat herbal. Ya, sudah turun normal, bagus, tinggal dia akan memperbaiki pada organnya. Tidak akan mubadir ya Bang ya. Ya, Oke. betul. Begitu ya Kak ya. Terus ini tadi masih dari Kak Kristin ya Bang. Bang, saya itu punya anak kemarin sakit, masuk angin sama pusing. Terus tak kasih kapsul A2. Ternyata sembuh. Apa memang itu obatnya ya Bang? Saya kasih A2 itu hanya pakai feeling Bang, ternyata sembuh. A2 itu kelebihannya dia akan memperbaiki pada tulang sumsum tulang belakang kita. Ya, Kak Kristin. Jadi sumsum dia akan memproduksi sel darah putih dan sel darah merah. Artinya kedua sel ini untuk membentuk kekebalan tubuh. Ya, keduanya ini untuk membentuk kekebalan tubuh. Berarti benar Bang, benar. Dia jadi kebal. Ini dari Assalamualaikum Bang AS, dari Ibu Suryani yang ada di Nogoterto. Maaf Bang, mau tanya, untuk demam berdarah atau mengobati demam berdarah itu jusnya bayam raja 4, kacang panjang 3, kunyit 1 dan kelor 15. Betul itu Bang? Ya betul. Oke, ada kunyit kan? Iya ada. Sama kelor, betul. Ibu kalau mau produknya cukup dengan Verti. Verti Ibu ya. Karena memang sekarang ini lagi banyak ya DB ya. Iya, lagi. Karena musim hujan seperti ini ya. Untuk mencegah anak sebenarnya bisa pakai Verti, terus jusnya yang itu. Jusnya yang ini ya. Oke, bagus ya. Oke, selamat malam nih buat yang ada di Facebook. Halo, dari Kak Linda Salviani. Waalaikumsalam. Bang AS, ibuku kan punya diabetes sama darah tinggi. Tekanan darahnya sangat tinggi, Bang. Apa resepnya? Ini Kak Linda, pengertiannya darah tinggi ya. Darah tinggi adalah meningkatnya jumlah ya pada sel darah merah, pada pembuluh darah
kalium, zat garam, gula, lemak, protein pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah akan menebal. Jika pembuluh darah itu menebal, risiko yang kita dapatkan adalah sedikitnya oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui pembuluh darah, sehingga tensi akan naik. Penyakitnya berarti pembuluh darah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah obat tensi? Tidak. Maka obat tensi saya tidak pernah saya tawarkan Bapak dan Ibu. Saya punya Cempero. Tapi kalau saya tawarkan, seakan-akan saya jadi orang bodoh. Bukan obat darah tinggi soalnya. Membersihkan pembuluh darah. Ya kan? Maka Cempero tidak pernah saya tawarkan. Lihat aja kalau Ibu datang ke saya, konsul. Nanti Ibu pulangnya nggak bawa Cempero. Ibu pasti tanda tanya, gimana sih Pak Hasan? Mau orang saya darah tinggi, yang dikasih obat ginjal. Saya kan darah tinggi Pak, kau bukan Cempero. Apa alasan saya? Semua tadi kelebihan tadi yang menempel pada pembuluh darah, ini saya keruk. Saya buang melalui urin. Urin itu berarti ginjal. Maka ada obat ginjal. Ginjal supaya sehat. Kenapa orang yang darah tinggi ini banyak mengalami gagal ginjal? Karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan-kelebihan yang saya sebut tadi. Ya. Kesimpulannya adalah darah tinggi harus kita bersihkan kotoran-kotoran yang menebal pada pembuluh darah. Caranya bagaimana? Pakai Arda dengan Verti. Verti ikut lagi Pak, karena hubungannya dengan darah. Arda dan Verti. Arda Itu ya Kak dan Linda ya. Verti ya. Oke, ada lagi Mbak Mula? Ada dari Bu Dwi yang ada di Magelang. Halo, Ini sudah Bu kontrol Dwi. yang kedua dan mendapatkan ramuan dari Bang AS, yaitu wortel, kemudian labu siam, daun seledri, dan ginseng. Ini kolesterolnya sudah turun dari 221 sekarang jadi 182. Tapi sekarang kok kepala saya sakit ya Bang, Pusing, dan nafas ini terasa agak dada terasa agak nyeri, kemudian gelir. Ada ngeliernya. Iya, ada gelirnya. Diatasi dulu dengan jus HB. Ibu siapa tadi? Ibu Dwi. Ibu yang Dwi. ada di Bu Magelang. Dwi, mungkin Ibu sudah kenal dengan produk salah satu resep saya yang dikenal dengan jus HB. Ya, ada selada keriting, kacang panjang, nanti ada kelor, ada kunyit. Ibu jus dulu itu. Ya. Karena pada umumnya orang yang pernah mengalami kolesterol tinggi pasti dia begitu turun dia akan gelir. Hilang keseimbangannya. Maka atasilah untuk kestabilan HB dulu dengan jus itu tadi. Itu yang membuat begitu dia ibu ngeliar pasti akan muncul pusing. Gitu Bu ya. Atasi itu dulu. Tapi kalau sudah turun nggak usah dilanjut Bu. Tinggal Ibu untuk menjaga aku membersihkan sel darah. Sel darah dan pembuluh darah berbeda Bu ya. Sel darah itu yang yang berada di dalam tubuh kita. Tapi pembuluh darah itu adalah jalur yang menuju ke organ-organ. Jalur pembuluh darah ke organ ginjal, ke organ jantung, ke organ mata, ke organ sendi, ke organ punggung semua. Itu jalur. Kalau sel darah merah itu yang beredar di dalam tubuh kita. Jadi berbeda. Vitamin yang dibutuhkan pun berbeda. Ya. Maka untuk membersihkan itu gunakan Verti Bu, karena Ibu penderita Verti. dari kolesterol ya. Kolesterol ya. Berarti dikombinasi dengan Verti tadi Verti. ya. Iya. Oh, iya. Oke. Selamat malam dari Kalimantan Tengah. Halo Kak Wati Setia. Waalaikumsalam. Bang, mohon resep Bang, rebusan apa untuk sakit pinggang? Rebusan ya Kak. Kak Wati nanti coba Kak Wati ya. WhatsApp lagi ya Kak ya. Ini kalteknya kaltek mana? Jangan-jangan dari Muara Teweh ini.
Komen ya Kak ya. Komen ya. Mm-mm. Karena kakak dari Sungai Barito soalnya. Mm. Nah kalau memang kaltengnya di sana, soalnya nama Wati itu rata-rata di sana Dewi sama Wati kebanyakan. Oh, oke. Dewi, Wati banyak banget di sana kan. Nah, coba Kak, kalau untuk sakit pinggang, rebusan apa untuk sakit pinggang? Misalnya sakit pinggangnya karena saraf kejepit bisa, kebanyakan gini loh, Mbak Mulat. Orang sakit pinggang dihubungkan dengan ginjal, itu kebanyakan keliru. Jadi kebanyakan orang betul-betul sakit pinggang. Artinya sakit pinggang ini ada kelainan pada saraf punggungnya, saraf pinggangnya, ya. Hanya dianjurkan banyaklah minum air putih, banyaklah minum. Padahal ginjal nggak rusak, nggak apa. Jadi dia kebanyakan pipis, tapi sakitnya nggak diobati. Kalau saraf terlalu lama tidak diobati, maka dia terjadi iritasi saraf. Kalau sudah terjadi iritasi, maka dia akan menimbulkan reaksi pada kaki menjadi ngedibel dan kesemutan. Itu kalau sudah terjadi iritasi. Nah inilah banyak orang menggampangkan kesimpulannya kurang air putih. Dia padahal sudah banyak. Apa yang harus kita lakukan? Ini Kak, 1, ambil daun pegagan secukupnya, akar alang-alang juga secukupnya, daun pace 3 lembar, sirih merah 3 lembar, kasih rebusan kepiting. Kepiting Oke. rebus dulu, airnya baru dimasukkan untuk merebus ini tadi. Baik, terima kasih ya Kak ya. Terus ini terima kasih juga ada Bu Eliati Nainggolan. Nah ini juga fansnya Bang AS dari zaman lama nih. Terima kasih ya Bu Eliati. Wah Mbak Mia sekarang semakin remaja katanya. Aduh saya SMP remaja. lagi dong. Terima kasih ya Bun Eliati ini kalau nggak salah dari Sulawesi. Besok Mia insya Allah kalau misalkan dapat libur 1 minggu, Mia mau ke Sulawesi, mau menyelam. Terima kasih. Ada juga nih dari Kak Abdurrahman Agis. Bang, untuk pembuluh darah pecah apa rebusannya? Nah ini regenerasi Kak Aziz. Jadi pembuluh darah pecah ini sebenarnya ini saya ngambilnya pembuluh darah ini dari pongge. Pongge itu biji durian Kak, ya. Jadi pongge saya ambil, kemudian sama biji mandingan atau biji petai Cina. Pongge atau biji durian ambil 2. Yang biji mandingan atau petai Cina tadi ambil 1 sendok makan. Tapi semua dihancurkan ya Kak ya. Dihancurkan, terus direbuskan, keluar lendirnya nih. Terus dikasih dengan miri. Mirinya 2, dihancurkan juga. Terus kemudian direbus. Nah, hasil rebusan tadi dengan 3 gelas air, sisakan 2 gelas, kemudian diminum. Tidak langsung habis. Bisa sehari kita bergantian ngambil sedikit dulu, nanti 3 jam ambil lagi, 3 jam ambil lagi gitu sampai malam habis ya. Bisa buat lagi. Itu untuk megenerasi sel pecahnya pembuluh darah. Biasanya itu dari sumbatan nggak? Gitu nggih. Jadi sudah diterangkan tadi. Ada lagi Mbak Mulan? Dari Bapak Sujiran yang ada di Meran Kidul. Halo. Selamat malam Bang AS, Bang Mulan dan Malam Mbak juga. Mia. Oke. Untuk obat mata merah apakah dari herbal ada? Kalau punya kita mata merah itu hikro ya. Hikro. Ya, hikro Pak, mata merah. Radang kan Mbak? Mata merah biasanya disertai dengan selain merah, mata berair, gatal gitu. Hikro Pak punya Hikro kita. ya untuk Bapak Ya. Sujiran ya. Oke, terima kasih. Halo nih, selamat malam dari Kak Hilya. Selamat malam Bang AS. Saya Malam juga. mau tanya suami saya yang dari Magelang kemarin konsultasi yang sudah 36 hari. Obatnya habis dan rebusannya sudah habis. Alhamdulillah sakit nyeri dadanya sudah sembuh Bang. Sama benjolannya yang ada di tangan sudah hilang. Nah, apakah ini obatnya masih dilanjut karena masih ada sedikit kesemutan? Lipoma. Kesemutannya di Iya. tangan ya. Iya.
Berarti habiskan aja Bu, nanti kalau sudah habis masih ada kesemutan lagi Ibu ke sini. Itu yang saya kemarin prediksi saya, hasil pemeriksaan itu terjadi ada tumpukan lemak sehingga akan muncul pada permukaan kulit atau yang disebut penyakitnya lipoma. Nah, kemarin saya kasih resep dan saya kasih obat, kata Ibu sudah mengecil dan nyeri pada dadanya. Saya bilang, ini dada nyeri ini bukan karena tersibuk serangan jantung, tidak. Tapi karena banyaknya lemak pada darah. Bisa saja lemak itu nempel pada jantung, bisa saja nempelnya pada saraf, pada otot, pada paru-paru, atau muncul di permukaan kulit. Ya, seperti benjolan, orang taunya dikira tumor, tidak, itu lipoma Pak. Bentukan lemak yang menggumpal di permukaan kulit. Oke, gitu nggih. Masih ada, Mbak? Udah. Oh, terakhir ya ini. Halo, selamat malam dari Kak Zikra. Waalaikumsalam. Bang, kami Waalaikumsalam. sekeluarga mengucapkan terima kasih, Bang. Ayah saya yang stroke kaku, nggak bisa jalan, sekarang sudah berdiri, jalan pelan-pelan. Kemarin obatnya pakai Blin A2 sama Verti. Ini pas sekali, Bang. Terus ini masih ada Arda. Apa boleh kami berikan setelah Blin A2 dan Verti-nya habis ya, Bang? Arda itu sebenarnya dia dipasangkan dengan Verti bagus banget seperti kita tadi kan ya. Baik. Dia untuk membersihkan pada kotoran pembuluh darah, sel darah merah. Ya, Ardanya itu yang untuk penumbukan pada pembuluh darah. Nah, Arda dan Verti itu kalau untuk pasca stroke bagus. Baik, wah luar biasa ya Mbak Mulat. Alhamdulillah kita sudah banyak sekali tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita membacakan, Bang Aisyah menjawab. Semoga saja ini bisa menjadi jalan untuk kita semuanya, terutama panjenengan, sedulur EMC, sedulur Bang Aisyah yang ada di YouTube, TikTok ataupun yang ada di Facebook, untuk menemukan jalan kesembuhan untuk diri sendiri ataupun keluarga, kerabat dan saudara tercinta. Kita harus pamit nih karena memang malam sudah semakin larut dan malam Minggu malam yang panjang. Yogyakarta masih hujan ya Mbak Mulat Iya, ya. betul. Insya Allah kita semuanya semoga selalu sehat. Kita masih bisa ketemu lagi di Sabtu depan ya. Baik. Masih dengan tahun yang sama. Yes. Oke. Oh, Baik, iya, terima Mas kasih Bang. Bang AS dan terima kasih Sama-sama, Mami ya. Mbak Terima kasih Mia. juga untuk sedulur MC dan juga pasien-pasien Bang AS yang sudah menyatu di Hasan Sabila Official ya. Dan lewat Terima 97.8 FM kita harus bisa di sini. Ketemu lagi ya Mbak Mia Iya. Sabtu depan. Jangan lupa tetap menyatu di EMC Bang AS. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.